subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Pemirsa, kita ikuti keterangan pers dari Karopenmas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono terkait penembakan di kilometer 50 Tol Cikampek. Komnas HAM. Sekali lagi, tentunya Polri akan menyelesaikan perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. Ini saja rekan-rekan yang dapat disampaikan untuk perkembangan penanganan perkara di kilometer 50. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang proses penyidikan dulu. Dalam proses penyidikan nanti akan menentukan siapa tersangkanya. Proses seperti itu, ya. Proses penyidikan berjalan. Dari proses penyidikan ini akan diketahui betul-betul secara terang benderang telah terjadi tindak pidana dan tentunya akan ada proses penentuan tersangka. Pak, itu dugaan tindak pidananya apa, Pak? Kenapa? Dugaan tindak pidananya yang terjadi apa? Seperti rekomendasi dari Komnas HAM, ya, terjadi tindakan yaitu peristiwa tewasnya 4 anggota Front Pembela Islam. Peristiwa seperti itu, ya. Pasalnya pasal 338, junto pasal 351 KUHP. Kenapa? Inisial 3 terlapor. Nanti kita cek lagi, ya. Saya bilang. Pak, bukti apa Pak yang ditemukan Pak sehingga gelar perkara tadi menaikkan ini jadi penyidikan? Ya, tentunya bukti-bukti bisa bermacam-macam, ya, bisa petunjuk, bisa keterangan, dan juga bisa bukti-bukti yang lain. Yang tentunya kita ketahui bersama telah ada penyerahan beberapa bukti dari Komnas HAM terhadap penyidik di Barreskrim. Ini juga menjadi bagian dalam proses penyelesaian perkara tersebut. Berapa kalinya saya belum, ini nanti kita tanyakan kepada penyidik, ya. Pak, pasti sudah dalam pemeriksaan. Proses penyidikan ini kapan pemeriksaannya Pak? Kenapa? Kapan bakal diperiksa Pak yang 3 terlapor polisi? Ya, proses penyidikan pasti. Tentang timeline-nya itu kan nanti penyidik yang mengatur itu semua, mengagendakan, ya. Itu internal saja, itu dilakukan. Ya pemirsa, itu dia keterangan pers dari Karopenmas Mabes Polri terkait dengan penembakan di kilometer 50. Dan kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, kemarin Amin Rais yang tergabung dalam tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 laskar FPI bertemu Presiden Joko Widodo. Pertemuan berlangsung singkat tak lebih dari 15 menit. Selain Amin Rais, tokoh yang ikut bertemu Presiden diantaranya Marwan Batubara dan Abdullah Heha Mahua. Pertemuan berlangsung singkat dan serius. Amin Rais dan kawan-kawan yakin insiden penembakan terhadap 6 laskar FPI merupakan pelanggaran HAM berat. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan, insiden penembakan bukan pelanggaran HAM berat. TP3 diminta memberikan bukti jika memang ada pelanggaran HAM berat. Presiden menyatakan bahwa Presiden sudah minta Komnas HAM bekerja dengan penuh independen dan menyampaikan kepada Presiden apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Dan Komnas HAM itu sudah memberikan laporan dan 4 rekomendasi
4 rekomendasi itu sepenuhnya sudah disampaikan kepada Presiden agar diproses secara transparan, adil, dan bisa dinilai oleh publik. Yaitu bahwa temuan Komnas HAM yang terjadi di Cikampek, tol Cikampek kilometer 50 itu adalah pelanggaran HAM biasa. Pak Marwan Batubara tadi mengatakan mereka yakin 6 orang ini adalah warga negara Indonesia, oke, kita juga yakin. Mereka adalah orang-orang yang beriman, kita juga yakin. Dan mereka juga yakin, Pak Marwan Batubara, telah terjadi pelanggaran HAM berat. Saya katakan, pemerintah terbuka. Kalau ada bukti mana pelanggaran HAM beratnya itu, mana, sampaikan sekarang. Atau kalau enggak, nanti sampaikan menyusul kepada Presiden. Bukti, bukan keyakinan. Karena kalau keyakinan, kita juga punya keyakinan sendiri-sendiri bahwa peristiwa itu dalangnya si A, si B, si C. Kalau keyakinan. Tapi Komnas HAM sudah menyelidiki sesuai dengan kewenangan undang-undang, tidak ada. Apa? Pelanggaran HAM berat itu 3 syaratnya. 1, dilakukan secara terstruktur. Itu dilakukan oleh aparat secara resmi dengan cara berjenjang. Struktur itu berjenjang. Harus targetnya bunuh 6 orang yang melakukan ini, taktiknya begini, alatnya ini, kalau terjadi ini, larinya ke sini. Itu terstruktur. Sistematis. Ya, terstruktur sistematis. Juga jelas tahap-tahapnya. Perintah pengerjaan itu. Itu pelanggaran HAM berat. Masif. Menimbulkan korban yang meluas. Kalau ada bukti itu, mari bawa. Kita adili secara terbuka. Kita adili para pelakunya berdasar Undang-Undang nomor 26 tahun 2000.